Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita pada malam hari ini bisa hadir di forum yang akan membahas mengenai pemahaman dan sebagai capaian UBD. Baik, kelompok 4 beranggotakan yang pertama yaitu Desi Ratnasari, Fariza Handayani Nanggolan, Mutia Kusumawati, Sayani Muryata Miling, Syafitra Lukman, dan Triana Afelia. Baik, dalam kesempatan kali ini, penyaji yang akan menjelaskan pertama yaitu Fariza Handayani Nenggolan. Kepada saudari Fariza, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan beberapa materi mengenai capaian UBD, di mana teori understanding by design yang menjadi opsi jawaban di permasalahan merupakan sebuah desain yang menitikberatkan pada tujuan akhir dari suatu pembelajaran, di mana tujuan akhir dari hal tersebut bisa terlihat dari hasil belajar dan cara berpikir peserta didik ataupun murid selama pembelajaran. Di dalam slide sudah terlihat bahwasannya capaian UBD ini memiliki berupa pemahaman, namun pemahaman pada UBD ini merupakan pemahaman yang dilakukan secara menyeluruh. Peserta didik harus memahami konten pembelajaran dan juga harus memahami apapun akibat aktivitas belajar tersebut. Oke, next moderator. Oke, di sini tepatnya pada topik ketiga, dalam tugas ruang kolaborasi diberikan beberapa permasalahan, tepatnya di pada kelompok 4 yang mengatakan bahwasanya jika peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila peserta didik dapat melakukan perspektif dengan kemampuan sudut pandang secara kritis, mampu membangun gambaran mengenai materi ataupun teori dan prosedur belajar. Untuk tahap selanjutnya bakalan dibahas oleh presenter lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan penjelasan dari penyaji yang kedua yaitu Triana Afelia. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Pada ruang kolaborasi topik 3 kali ini, kita dari kelompok 4 akan membahas bagaimana siswa melakukan perspektif. Jadi, kita memberikan contoh konkret bagaimana peserta didik melakukan perspektif sesuai tema atau mata pelajaran IPA sebagai bukti mereka telah memahaminya. Oke. Karena materi kita tentang perspektif untuk kelompok 4, sebelumnya kita ketahui dulu apa itu perspektif. Oke. Perspektif kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya perspektif itu adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Nah, dapat kita artikan kalau perspektif itu adalah sebuah sudut pandang atau cara seseorang memandang, memahami, dan menginterpretasikan dunia atau suatu peristiwa. Artinya nanti perspektif itu bagaimana sudut pandang peserta didik yang nanti akan ada perbedaan dalam melihat sesuatu hal yang akan mereka pelajari. Nah, untuk perspektif peserta didik akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Saya serahkan dulu kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita dengarkan penyaji yang ketiga yang akan menjelaskan yaitu Mutia Kusumawati. Kepada saudari Mutia, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator untuk materi selanjutnya yaitu mengenai perspektif yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, di sini peserta didik dikatakan memiliki perspektif apabila dapat menunjukkan pandangan, gagasan, ataupun pendapat dalam adanya perbedaan pendapat. Nah, perspektif yang dilakukan peserta didik dalam pembelajaran akan berbeda-beda nantinya. Untuk contohnya sendiri yaitu peserta didik melakukan
perspektif pada materi IPA kelas 7 SMP dengan tema yaitu pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan penyaji yang keempat, yaitu Sayani Muryata Miling. Kepada Sayani, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai bukti konkret. Siswa melakukan perspektif pada tema pengukuran. Dalam diskusi kelompok, siswa dapat mengemukakan analisis kritis mengenai bentuk pengukuran dan alat ukur yang tepat digunakan pada benda yang didiskusikan. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian pengukuran, satuan, pengukuran secara internasional, manfaat dari pengukuran. Kemudian peserta didik dapat mengemukakan gagasannya mengenai pengukuran suatu benda. Peserta didik akan mengemukakan perspektifnya mengenai alat yang tepat digunakan ketika melakukan pengukuran pada benda yang ada di lingkungannya. Selanjutnya, melalui kegiatan peserta didik dalam pengamatan, siswa akan memahami fungsi dari setiap pengukuran dan bagaimana perbedaannya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan penyaji yang kelima, sekaligus penyaji yang terakhir. Kepada Saudari Desi Ratnasari, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan tentang jenis-jenis pengukuran. Di sini peserta didik dapat mengemukakan gagasannya dan mengaitkan dengan keadaan di lingkungan sekitarnya. Kita sama-sama mengetahui bahwa jenis-jenis pengukuran itu ada dua. Yang pertama pengukuran secara langsung dan yang kedua pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung yaitu mengambil karakteristik objek yang akan diukur secara eksplisit tanpa terlebih dahulu memprosesnya. Contohnya ketika kita langsung mengukur lebar lapangan bola dengan meteran dan langsung memperoleh hasilnya, atau saat mengukur panjang suatu benda dengan meteran. Yang kedua, pengukuran tidak langsung. Di dalam pengukuran tidak langsung, hasilnya tidak langsung diperoleh karena harus terlebih dahulu diproses dengan konversi. Contohnya pada saat mengukur luas lapangan bola, kita perlu mengukur panjang dan lebar lapangan. Begitu pula dengan pengukuran volume, massa jenis, nilai rata-rata, medan magnet, medan listrik, dan gaya benda. Next. Selanjutnya itu alat pengukuran. Di sini yang pertama alat pengukurannya itu penggaris, di mana fungsi dari penggaris itu yaitu mengukur panjang benda. Benda yang diukur, benda yang berukuran kecil. Yang kedua, meteran. Fungsi dari meteran yaitu mengukur panjang, namun jangkauannya lebih besar daripada mistar. Selanjutnya, jangka sorong. Pada jangka sorong mempunyai fungsi mengukur diameter benda dalam keadaan suatu benda, kedalaman dari suatu benda. Dan yang terakhir yaitu mikrometer, berfungsi mengukur ketebalan dan diameter benda. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi kita sama-sama dengarkan penjelasan dari para penyaji yang menjelaskan mengenai pemahaman sebagai capaian UBD. Dengan berakhirnya penjelasan dari penyaji yang terakhir, maka berakhirlah diskusi kita pada malam hari ini. Saya sebagai moderator, bila mana ada omongan atau perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.